5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 5 tentang cuaca, subtema 4 cuaca, musim dan iklim. Pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan saat musim hujan, tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air atau bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, membersihkan sampah di jalan desa. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Ini adalah kerja bakti di lingkungannya Siti, Udin, dan Beni adik-adik. Nah, untuk mencegah banjir, kalian bisa melakukan kerja bakti di lingkungan kalian. Misalnya membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang saat hujan yang sangat deras adik-adik, lalu membersihkan sampah di jalan desa. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Nah, ini adalah percakapan Udin dan teman-temannya. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Adik-adik, walaupun di sekitar kita ada keberagaman, ada perbedaan, tetapi kita harus tetap bersatu. Disitulah nanti dengan bersatu itu akan timbul ya, akan berdampak akan adanya persatuan dan kesatuan antar warga di sekitar rumah kita. Menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Sudahkah warga di tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan adik-adik? Ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu untuk kerja bakti, bersiap menghadapi datangnya hujan. Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Jadi kalau kita bersatu dalam keberagaman, pekerjaan apapun yang berat akan terasa ringan adik-adik. Lalu pekerjaan akan cepat selesai kalau ada kebersatuan di dalamnya. Adik-adik, kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita. Ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim,
dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Nah, ini adalah informasi yang didapatkan adik-adik tentang perbedaan cuaca dan iklim yang diambil dari id.wikipedia.org. Nah, yuk kita baca bersama-sama. Perbedaan cuaca dan iklim. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang, udara terasa sejuk. Akan tetapi, pada pukul 14 atau pukul 2 siang, keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Itu tadi tentang definisi cuaca. Lalu berikutnya ada definisi iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11-30 tahun. Iklim itu bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak suatu tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda juga. Itu tadi definisi dari iklim. Jadi cuaca dan iklim itu mempunyai definisi yang berbeda adik-adik. Informasi apa saja yang dapat kita temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim tadi? Nah, ini adalah perbedaan dari cuaca dan iklim. Cuaca itu meliputi daerah tertentu saja. Kalau iklim itu bisa meliputi daerah yang luas. Cuaca itu ditentukan pada waktu yang singkat, sedangkan iklim itu ditentukan dalam waktu yang lama, tadi 11-30 tahun. Nah, cuaca itu dapat diamati setiap harinya, sedangkan iklim itu bisa diamati selama bertahun-tahun. Cuaca itu dapat berubah setiap harinya, tapi kalau iklim tidak mudah berubah adik-adik. Cuaca itu terjadi di suatu tempat yang lebih sempit, sedangkan iklim itu terjadi di suatu tempat yang lebih luas. Misalnya hari ini cuaca kota Bandung cerah. Iklimnya di Indonesia itu iklim tropis yang menyebabkan 2 musim. Berarti kan Indonesia dan Bandung itu kan lebih luas Indonesia. Jadi iklim itu terjadi di suatu tempat yang lebih luas. Berikutnya, cuaca itu terjadi di dalam waktu lebih dari 24 jam. Kalau iklim itu terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, berikutnya cuaca itu perakiraannya mudah dilakukan, tetapi kalau perakiraan iklim itu lebih sulit dilakukan oleh BMKG. Jadi BMKG itu akan lebih mudah memperkirakan cuaca di suatu daerah, tapi untuk iklim itu agak susah untuk menelitinya adik-adik ya, harus butuh bertahun-tahun untuk diamati. Itu tadi perbedaan cuaca dan iklim. Di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Udin dan teman-teman berjalan pulang. Sesekali mereka meloncati genangan air. Terkadang loncatan mereka meleset sehingga kaki mereka basah. Udin melihat cara Beni meloncati genangan air. Udin meminta Beni mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat. Beni lalu mengajak teman-teman ke rumah. Ayah Beni yang akan mengajari mereka meloncat. Nah adik-adik ya, meloncat seperti kelinci ini ya adik-adik ya. Mereka pun tiba di rumah Beni. Ayah Beni sedang duduk di teras rumah. Beni meminta ayahnya untuk mengajari teman-teman cara melompat. Ayah Beni lalu meminta Edo dan Udin untuk melepas sandalnya. Buat apa ya sandalnya ya? Nah, sandal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah. Jarak antar sandalnya sekitar 1 meter, jadi diberi jarak seperti ini. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik, amati cara saya meloncat dan mendarat. Siap? Nah, ini ayahnya Beni siap meloncat nih adik-adik. Nah, ini adalah posisi saat ayah Beni meloncat. Dari posisi pertama, kedua, dan ketiga, lalu keempat. Keempat ini adalah posisi ketika sudah mendarat. Nah, adik-adik bagaimana ya posisinya di masing-masing gerakan ini? Yuk kita bersama-sama
belajar. Nah, gerakan pertama atau posisi pertama itu adalah badan agak membungkuk atau condong ke depan, tangan di samping pinggang, kaki ditekuk sedikit. Nah, itu gerakan pertama. Lalu gerakan kedua, siswa badannya melayang. Kita melayangkan badan kita, lalu tangan di samping badan ditarik ke belakang adik-adik. Kaki menolak lantai, meloncat ke atas, posisi lurus ke bawah. Nah, gerakan yang ketiga adalah badan dan kaki ditekuk ke depan, hampir bersentuhan. Tangan ditekuk di samping badan. Badan meloncati atau melewati kotak atau kardus atau sepatu atau sendal untuk pembatasnya tadi atau alat peraga lainnya adik-adik. Lalu gerakan keempat ini adalah gerakan mendarat. Nah, kaki lurus mendarat di lantai, badan agak bungkuk ke depan, tangan ditekuk di samping badan. Ini tadi masing-masing gerakan dari posisi 1 sampai posisi 4 saat meloncat. Coba ya adik-adik praktekkan kalian meloncat dengan baik dan benar. Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Lani mencoba meloncat sesuai gerakan ayah Beni. Sebelum meloncat, mereka melakukan pemanasan dulu. Lihatlah gerakan mereka meloncat. Dapatkah kamu meloncat seperti gerakan Beni dan teman-temannya? Kalian bisa melakukannya bersama dengan teman-teman kalian secara bergantian ya. Dengan gerakan meloncat ini kita akan melatih kekuatan otot kaki kita. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 4 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.